Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, bantu saya untuk like dan subscribe channelku. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Jangan lupa untuk mengikuti dan menuliskan doa di kolom komentar sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi besar kita. Terima kasih. Naila, seorang wanita berusia 27 tahun, sedang menikmati liburannya di sebuah pantai bersama beberapa temannya. Hari itu, langit terlihat cerah, laut tenang, dan segalanya terasa sempurna. Mereka memutuskan untuk menyewa sebuah perahu kecil dan menjelajahi pulau-pulau di sekitar area tersebut. Namun, saat mereka berlayar semakin jauh, angin laut yang awalnya lembut tiba-tiba berubah menjadi badai besar. Dalam hitungan menit, ombak besar menghantam perahu dengan keras. Dalam kepanikan dan rasa takut, Naila serta teman-temannya berusaha bertahan di tengah badai, namun kekuatan alam tak bisa dilawan. Perahu mereka terbalik membuat Naila jatuh ke dalam laut yang gelap. Ketika Naila berusaha untuk tetap mengapung, teman-temannya satu persatu hilang tersapu ombak. Di tengah perjuangannya untuk bertahan, dia merasakan ada seseorang yang memegang tangannya. Saat Naila membuka matanya, dia mendapati dirinya terbaring di atas sebuah perahu kayu kecil yang sudah tua. Seorang lelaki tua dengan rambut putih acak-acakan dan tubuh kurus mendayung perahu itu. Kakek tua tersebut menatap Naila dengan tajam, seolah-olah sedang menilai apakah Naila masih hidup atau sudah tidak bernyawa. "Kamu sudah sadar, Nak?" tanya kakek itu. "Apa yang terjadi? Di mana aku?" Naila bergumam lemah. "Kamu hampir tenggelam. Aku menemukanmu saat sedang mencari ikan di tengah badai. Namaku Peto, tapi orang-orang memanggilku Kakek Peto," jawab lelaki tua itu macana. Naila merasa sedikit lega mengetahui ada orang yang telah menyelamatkannya. Namun tak lama kemudian dia menyadari bahwa mereka berdua sedang terombang-ambing di tengah lautan luas. Kemanapun Naila memandang hanya lautan kelabu yang tampak. "Di mana teman-temanku? Apa mereka selamat?" tanyanya dengan cemas. Kakek Peto menggeleng pelan. "Saat aku tiba hanya kamu yang bisa kuselamatkan." Kesedihan mendalam langsung menyelimuti Naila. Semua temannya telah hilang. Dan kini dia hanya bersama seorang lelaki tua yang tak dikenalnya terombang-ambing di tengah laut. Mereka berlayar tanpa arah, hanya bergantung pada nasib untuk menemukan daratan. Setelah beberapa hari terombang-ambing, keajaiban terjadi. Dari kejauhan Naila melihat sebuah garis pantai kecil di antara kabut tebal. Setelah berjuang melawan ombak, Kakek Peto berhasil membawa perahu mereka ke tepi pantai, sebuah pulau kecil yang tampaknya tidak berpenghuni. Naila yang lemah dan kelaparan turun dari perahu dengan tubuh yang gemetar. Hanya suara ombak yang menghantam batu karang yang terdengar. Mereka berdua melihat sekeliling dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan manusia. "Apakah ini pulau tak berpenghuni?" tanya Naila dengan suara serak. "Sepertinya begitu," jawab Kakek Peto sambil menghela napas panjang. "Aku sering berlayar di perairan ini, tapi belum pernah melihat pulau ini sebelumnya." Dengan tenaga yang tersisa, mereka mulai menjelajahi pulau itu. Tidak ada rumah, tidak ada jalan, hanya hutan lebat yang menutupi sebagian besar daratan. Meskipun terjebak di pulau terpencil, mereka berusaha bertahan hidup. Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai nelayan, Kakek Peto mampu membuat perangkap ikan sederhana dan mencari makanan di alam liar. Seiring waktu berlalu, Naila dan Kakek Peto mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di pulau tersebut. Meskipun awalnya menakutkan, pulau itu sebenarnya kaya akan sumber daya alam. Ada banyak tanaman yang bisa dimakan, dan ada air tawar dari mata air di tengah pulau. Kakek Peto mengajari Naila cara menangkap ikan dan keterampilan dasar untuk bertahan hidup. Namun, Naila tetap merindukan keluarganya, teman-temannya, dan kehidupannya yang dulu. Setiap kali dia merasa putus asa, Kakek Peto selalu hadir untuk menenangkannya. Lelaki tua itu, meskipun pendiam, ternyata memiliki hati yang lembut. Dia selalu mendengarkan Naila bercerita tentang kehidupannya di kota, tentang impian-impian yang belum tercapai, dan tentang rasa sakit yang dia rasakan karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Seiring berjalannya waktu,
Rasa terima kasih Naila kepada kakek Peto berkembang menjadi rasa hormat dan kasih sayang. Meskipun usia mereka terpaut jauh, kakek Peto menjadi satu-satunya teman dan pelindung Naila di pulau itu. Mereka berbagi segalanya. Makanan, tempat berlindung, dan kisah hidup masing-masing. Kakek Peto menceritakan masa mudanya yang penuh petualangan di lautan. Dia pernah mengarungi berbagai tempat, bertemu dengan banyak orang. Namun pada akhirnya, memilih menjalani hidup sederhana sebagai nelayan. Hidup ini seperti ombak di laut, kadang besar, kadang kecil, kadang kita terhempas, dan kadang kita bisa mengarahkan perahu kita. Yang penting adalah kita terus berusaha mengarungi lautan itu, meskipun kita tak tahu apa yang menanti di depan. Katanya suatu malam sambil memandangi api unggun yang mereka buat dari ranting-ranting kering, Naila mulai menganggap kakek Peto seperti kakeknya sendiri. Dia merawat lelaki tua itu, memastikan kakek Peto makan dengan baik, dan menemaninya setiap hari. Kehidupan sederhana mereka di pulau itu perlahan-lahan membentuk sebuah rutinitas yang aneh, namun menenangkan. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Naila serta kakek Peto sudah terbiasa dengan kehidupan di pulau tersebut. Mereka berhasil membangun sebuah gubuk kecil dari kayu di tepi pantai, dan membuat kebun kecil di dekat mata air. Tempat mereka menanam umbi-umbian dan beberapa tanaman liar yang bisa dimakan. Meski hidup terisolasi dan sepi, mereka menciptakan kehidupan yang cukup layak di pulau itu. Namun, hal yang tidak diinginkan terjadi. Suatu malam ketika hujan lebat mengguyur pulau, angin kencang menerjang daun-daun di sekitar gubuk. Naila dan kakek Peto terpaksa berlindung di dalam gubuk yang mereka bangun. Dalam kondisi dekat dan penuh ketakutan, Naila merasakan kehangatan tubuh kakek Peto di sampingnya. Tanpa disadari, perasaan aneh mulai tumbuh di antara mereka. Hubungan mereka yang awalnya hanya sebatas dua penyintas, berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ketika badai berlalu, Naila mendapati dirinya terbaring di samping kakek Peto, dengan tubuh mereka yang begitu dekat satu sama lain. Keesokan harinya, mereka tidak membahas apa yang telah terjadi. Namun sejak saat itu hubungan mereka tidak lagi sama. Naila mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya sebuah kesalahan, sebuah momen kelengahan yang tidak seharusnya terjadi. Namun seiring berjalannya waktu, Naila mulai menyadari bahwa ada tanda-tanda di tubuhnya yang tak bisa diabaikan. Dia hamil. Kehamilan itu bukan sesuatu yang dia rencanakan, apalagi diinginkan. Naila merasa marah, bingung, dan takut. Namun, di satu sisi, dia menerima kenyataan bahwa apa yang terjadi tidak bisa diubah. Kakek Peto, meskipun terkejut, berusaha untuk menerima dan membantu. Mereka mulai membangun gubuk yang lebih kuat dengan atap yang kokoh dan dinding dari bambu yang lebih tebal untuk melindungi diri dari badai yang sering melanda pulau. Meski awalnya merasa bersalah dan menyesal, lambat laun Naila mulai menerima kehidupan barunya. Di pulau yang hanya dihuni mereka berdua, Naila dan kakek Peto saling menjaga. Naila tak pernah menyangka akan menjalani kehamilan di tempat terpencil seperti itu, jauh dari dokter, bidan, atau fasilitas medis. Dia sepenuhnya bergantung pada kakek Peto, yang meskipun tak punya pengalaman dalam hal ini, berusaha sebaik mungkin untuk merawat Naila. Kakek Peto mengumpulkan tanaman herbal yang ia tahu bisa membantu mengurangi rasa mual yang dialami Naila, serta memastikan Naila selalu terhidrasi dengan baik. Setiap malam mereka duduk bersama di depan api unggun, membicarakan masa depan untuk anak yang akan lahir. Naila sering bertanya-tanya bagaimana nasib anaknya kelak. "Anak ini akan jadi kekuatan baru bagi kita," kata kakek Peto suatu malam. "Aku akan melakukan apa saja untuk melindungi kalian berdua." Waktu pun berlalu, dan tibalah saat yang mendebarkan, kelahiran anak pertama Naila di pulau yang sunyi itu. Naila merasakan kontraksi pertama ketika bulan purnama bersinar terang di langit. Sambil menahan rasa sakit, kakek Peto dengan gugup berlari ke gubuk untuk mengambil air bersih dan kain yang sudah disiapkan. Tanpa dokter dan tanpa obat-obatan, hanya kakek Peto yang mencoba membantu sebisanya. Rasanya seperti siksaan yang tiada akhir. Namun kakek Peto tetap tenang, memberikan kata-kata penghiburan, dan mengarahkan Naila untuk bernapas teratur. "Kamu kuat, Naila.
Tarik napas panjang dan dorong, aku ada di sini. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Naila akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Tangisan bayi itu bergema di antara suara ombak yang menghantam pantai. Kakek Peto menggendong bayi itu dengan hati-hati. Air mata menetes di wajahnya yang keriput. "Ini anak kita, Naila," bisiknya lembut, "putri kecil kita." Naila menyentuh pipi bayinya dengan penuh cinta sebelum akhirnya ia terlelap karena kelelahan. Kehadiran bayi mereka yang diberi nama Ana membawa kebahagiaan yang luar biasa di tengah kesunyian pulau itu. Ana menjadi cahaya baru dalam kehidupan mereka. Setiap hari, mereka bergantian merawat bayi kecil itu, memberinya makan dan menidurkannya di pelukan. Hari-hari di pulau itu berlalu lebih cepat dengan kehadiran Ana. Ia tumbuh menjadi bayi yang ceria, selalu tertawa ketika kakek Peto membuat suara-suara lucu atau menggoyangkan ranting. Naila merasakan kebahagiaan yang luar biasa setiap kali melihat senyuman anaknya. Semua kesulitan yang dialaminya terasa terbayar dengan kehadiran Ana. Namun, tidak semuanya berjalan dengan mulus. Naila dan kakek Peto harus bekerja lebih keras untuk memastikan persediaan makanan mereka cukup. Ana membutuhkan lebih banyak nutrisi, sementara kakek Peto yang semakin tua mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Terkadang Naila melihat kakek Peto duduk termenung di tepi pantai, menatap laut dengan tatapan kosong. "Kakek, kau baik-baik saja?" tanya Naila suatu hari, khawatir. "Aku hanya memikirkan masa depan kalian," jawab kakek Peto dengan tenang. "Entah berapa lama lagi aku bisa bertahan, tapi aku tidak akan pergi sebelum memastikan kau dan Ana selamat." Mendengar kata-kata itu, hati Naila terasa tersayat. Meskipun kakek Peto bukanlah sosok yang dia pilih sejak awal, lelaki tua itu adalah penyelamatnya, pendukungnya, dan kini menjadi satu-satunya keluarganya. Tanpa kakek Peto, Naila tidak yakin bisa bertahan di pulau terpencil ini. Suatu pagi, saat Naila sedang mengumpulkan buah-buahan di pinggir hutan, dia melihat sesuatu yang aneh di tepi pantai. Ada sebuah perahu kecil yang mendekat. Dengan hati berdebar, Naila berlari menuju pantai, berharap ini bukan hanya khayalan. Kakek Peto, yang juga melihat perahu itu dari kejauhan, segera mendekati Naila. Mereka berdiri berdua, melihat perahu kayu kecil yang melaju pelan menuju pantai. Setelah setahun lebih terjebak di pulau ini, harapan untuk diselamatkan hampir hilang dari benak mereka. Tetapi kini di depan mata mereka, ada kesempatan untuk kembali ke dunia luar. Ketika perahu itu mendarat, seorang lelaki muda keluar darinya. Matanya terbelalak melihat Naila dan kakek Peto. "Aku tidak menyangka ada orang di pulau ini," katanya, memperkenalkan dirinya sebagai Johnny, seorang nelayan yang tersesat akibat badai dan terdampar di dekat pulau itu. Air mata harapan mengalir di wajah Naila. "Tentu, aku akan membantu kalian," lanjut Johnny, "tapi perahuku kecil. Kita mungkin harus pergi satu persatu atau menunggu bantuan lebih besar." Mendengar itu, kakek Peto menggeleng pelan. "Naila dan Ana duluan," katanya tegas. "Aku akan tetap di sini sampai kalian selamat." Naila menolak mentah-mentah. "Tidak, kek, kita harus pergi bersama." Namun kakek Peto memegang bahunya dengan lembut. "Dengarkan aku, nak. Kau dan Ana yang harus selamat. Aku sudah terlalu tua, Abdulzulida. Aku ingin kau hidup di dunia luar, memberi Ana kehidupan yang lebih baik. Jangan pikirkan aku." Dengan berat hati, Naila akhirnya setuju. Hari itu dengan bantuan Johnny, Naila dan Ana berlayar meninggalkan pulau yang menjadi tempat tinggal mereka selama lebih dari setahun. Dia menatap kakek Peto yang berdiri di tepi pantai, melambaikan tangan perpisahan dengan senyum penuh kasih sayang. "Terima kasih, kek," bisik Naila. Air matanya tak berhenti mengalir. Perjalanan menuju daratan utama memakan waktu beberapa hari. Johnny melakukan yang terbaik untuk membawa mereka ke pelabuhan terdekat. Ketika akhirnya mereka tiba di daratan, Naila merasakan perasaan campur aduk. Kegembiraan karena bisa kembali ke dunia nyata, bercampur dengan kesedihan karena meninggalkan kakek Peto sendirian di pulau itu.
Dia segera mencari bantuan, menghubungi keluarganya, dan menceritakan kisah luar biasa tentang bagaimana dia bertahan hidup di pulau terpencil bersama seorang lelaki tua. Berita tentang penyelamatan Naila menyebar dengan cepat, dan dia menjadi sorotan media. Semua orang ingin tahu kisahnya. Bagaimana dia bisa bertahan, dan siapa lelaki tua yang menyelamatkan hidupnya. Namun, di dalam hatinya, Naila hanya memiliki satu keinginan: kembali ke pulau itu dan membawa kakek Peto pulang. Beberapa bulan kemudian, Naila kembali ke pulau itu bersama tim penyelamat. Namun, ketika mereka tiba di pantai, di Simki, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Gubuk kecil yang mereka bangun telah runtuh dan tidak ada jejak kakek Peto. Yang mereka temukan hanyalah selembar daun kering yang terselip di antara batu-batu dengan tulisan yang diukir menggunakan arang. Hiduplah dengan baik, Naila dan Ana. Aku selalu menyayangi kalian, kakek Peto. Naila terseduh-seduh memeluk Ana, yang kini sudah bisa berjalan kecil. Mereka berdiri di tepi pantai, memandangi laut luas yang dulu menjadi saksi kisah hidup mereka. Meski kakek Peto telah tiada, kenangan tentangnya akan selalu hidup di hati Naila selamanya.